Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita kelompok satu, yaitu ingin mempresentasikan analisis tren dan analisis presentasi komponen. Di mana kita mempresentasikan tugas besar dari dosen pengempu Ibu Lestari dengan mata kuliah analisa laporan keuangan. Di sini kita ada 8 orang. Yang pertama ada Mas Agus, saya sendiri Adi Wijaya, Anissa Nurrohima, Desi Permatasari, Elis Yakin Tertimo, Elvi Samosir, Mbak Fitro Suhasana, dan Rizka Maudina. Yang selanjutnya, langsung pemaparan materi dari Mas Agus. Dipersilakan. Baik, kita mulai saja dengan apa itu analisis laporan keuangan. Secara umum, analisis laporan keuangan mempunyai macam metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat dari kondisi keuangan perusahaan. Menurut Harjito dan Mortono, analisis laporan keuangan adalah kegiatan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dengan melibatkan neraca dan laba rugi. Sedangkan menurut Harahap, yaitu adalah penguraian berbagai pos yang ada di dalam laporan keuangan untuk menjadi unit informasi antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dalam sebuah proses keputusan. Yang kedua, untuk manfaat analisis laporan keuangan sendiri, kita sudah merangkum menjadi 4. Yang pertama, diketahuinya posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode lewat dari laporan aset, kewajiban, ekuitas, serta hasil usaha yang telah dicapai. Yang kedua, dapat mendapati informasi apa saja yang menjadi kelemahan bagi perusahaan. Yang ketiga, menemukan gambaran untuk langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu diambil alih dari posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang keempat, dapat mengetahui apa yang menjadi kekuatan perusahaan sehingga dengan mudah memonitor keadaan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Menurut Kasmir tahun 2013, metode analisis laporan keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah analisis vertikal dan yang kedua adalah analisis horizontal. Analisis vertikal adalah kegiatan analisis yang dilakukan hanya terhadap satu periode laporan keuangan saja, dan informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode dan disebut sebagai analisis statis. Sedangkan analisis horizontal adalah kegiatan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode dan hasil yang diperoleh akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain atau disebut analisis dinamis. Baik, silahkan dilanjut. Terima kasih, Mas Agus. Yang selanjutnya ada teknis analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan. Analisis laporan keuangan lebih dari satu periode, dan dari analisis dapat mengetahui kemajuan atau kemunduran dalam pencapaian target perusahaan. Yang selanjutnya ada sumber dana penggunaannya. Analisis sumber dana penggunaan dana perusahaan dalam satu periode untuk memperoleh jumlah modal kerja dan sebab-sebab perubahan. Yang selanjutnya, analisis sumber penggunaannya. Analisis sumber kas dan penggunaan kas untuk memperoleh jumlah kas dan penggunaan uang kas pada periode tersebut. Yang selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio untuk memperoleh informasi hubungan antara pos neraca, laporan laba rugi, dan kedua laporan tersebut. Yang selanjutnya ada analisis kredit. Analisis kredit dengan menilai layak tidaknya suatu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang selanjutnya ada analisis laba kotor. Analisis untuk memperoleh informasi jumlah laba kotor dari periode ke periode. Yang selanjutnya ada teknis analisis utang keuangan, analisis teknis impas.
Break-even point kegiatan analisis untuk mengetahui kondisi penjualan serta mengawasi kerugian perusahaan. Analisis tren. Analisis tren yaitu analisis posisi dari kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentasi apakah tendensi tetap naik ataupun turun. Yang selanjutnya adalah analisis presentasi komponen. Teknis analisis untuk mengetahui perubahan dengan cara membandingkan dan mengevaluasi akun dari bawah ke atas pada neraca laba rugi. Dari 9 teknik analisa laporan keuangan menurut Kasmir, kelompok kami akan fokus terhadap 2 metode yaitu analisis trend dan analisis persentase per komponen. Yang selanjutnya dipersilakan. Iya. Selanjutnya adalah analisis tren. Analisis tren itu dilakukan untuk mengetahui tendensi kenaikan atau penurunan atas posisi keuangan. Kemudian juga untuk menganalisa laporan laba rugi perusahaan terhadap kinerja dari manajemen atau perusahaan itu sendiri. Serta terdapat penggunaan metode analisis horizontal di dalamnya, di mana membandingkan 2 periode atau lebih. Kemudian data yang digunakan adalah data tahunan yang terdiri dari 2 atau 3 periode. Meskipun begitu memiliki perbedaan di mana perbandingan hanya secara jangka pendek. Dan untuk analisis tren ini dapat melihat perkembangan perusahaan selama beberapa periode atau jangka panjang. Selanjutnya, beberapa teknik bisa dikombinasikan dengan teknik analisis tren, seperti halnya teknik analisis rasio keuangan untuk melihat tendensi kenaikan atau penurunan atas rasio keuangan. Juga bisa dilakukan dengan analisis tren, contoh apabila ingin melihat perusahaan dalam menjaga kecukupan rasio dalam kas dalam beberapa periode, maka kas periode diperbandingkan dilakukan dengan analisis tren. Disajikan dalam gambaran statistik berupa linear untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan hasil yang didapat oleh perusahaan terhadap laporan analisis. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada contoh tentang studi case yang menggunakan trend analisis PT Bank Mayapada, di mana yang pertama perhitungan dan perbandingannya itu per 31 Desember 2014 dan 2013 dalam jutaan rupiah. Di mana tertera yang pertama yang dihitung adalah total aset, di mana ada perhitungan kas. Di 31 Desember 2014 ada 133.083, tanggal 31 Desember 2013 145.920. Nah, naik turunnya yaitu min 12.837, dalam persennya itu 8,80%. Dan yang dihitung selanjutnya yaitu penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga tersedia untuk dijual, tagihan akseptasi, pinjaman yang diberikan dan piutang, cadangan kerugian, penurunan nilai aset keuangan, juga perhitungan kredit dan lainnya, aset tetap dan inventaris, akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris, aset non-produktif, di mana aset non-produktif itu yaitu properti terbengkalai, aset yang diambil alih. Selanjutnya cadangan kerugian, penurunan nilai dari aset dan aset pajak tanggungan dan aset lainnya. Nah, jadi dari perhitungan tersebut 31 Desember 2014, total aset ada 36.173.591. Di tanggal 31 Desember 2013 ada 24.015.572.000, dan perbandingannya yaitu yang menggunakan trend analisis yaitu 12.158.019.
dan dalam persentasenya yaitu 50,63%. Slide selanjutnya. Perhitungan atau perbandingan liabilitas dan ekuiditas. Yang pertama yaitu liabilitasnya, di mana perhitungannya menggunakan yang dihitung yaitu giro, tabungan, simpanan berjangka, pinjaman dari bank lain, liabilitas spot dan derivatif, utang akseptasi, tangguhan, liabilitas lainnya, maka total liabilitasnya yaitu 33.321.357 dan di 2013 itu total liabilitasnya itu 21.603.248 dan perbandingan naik turunnya yaitu 11.718.109. Dan dalam persentasenya total liabilitasnya itu 54,24%. Selanjutnya yang dihitung yaitu ekuitas, yaitu di mana modal dasar, modal yang belum disetor, agio, dana setoran modal, keuntungan ataupun kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Terus cadangan umum, laba atau rugi itu juga yang dihitungnya itu dari tahun-tahun lalu ataupun tahun-tahun yang berjalan. Nah, total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik. Jadi dari 2014 itu total ekuitasnya yaitu 2.852.234 dan di 2013 itu 2.412.324 dan naik turunnya yaitu 439.910 dalam persentasenya 18,24%. Jadi total liabilitas dan ekuiditas di tahun 2014 itu 36.173.591 dan di 2013 saya ulangi, total ekuitas di tahun 2014 ada 2.852.234, di 2013 ada 2.412.324 dan naik turunnya itu 439.910 dalam persentasenya ada 18,24%.
Jadi total liabilitas dan ekuiditas di tahun 2014 PT Mayapada yaitu 36.173.591. Di 2013 ada 24.015.572.000 dan di naik turunnya yaitu 12.158.19 dan di persentasenya ada di 50,63%. Angka indeks terhadap akun, di mana hal ini berarti bahwa yang pertama, kas akhir tahun 2014 sebesar min 91% dari kas yang ada pada akhir tahun 2013. Yang kedua itu kas akhir tahun 2014 menurun sebesar 8,80% jika dibandingkan dengan kas yang ada pada akhir tahun 2013. Dan kas akhir tahun 2014 berjumlah 8,80% lebih kecil dari kas yang ada pada akhir tahun 2013. Hal ini berarti bahwa piutang akhir tahun 2014 sebesar 147% dari piutang yang ada pada akhir tahun 2013. Piutang akhir tahun 2014 naik sebesar 47,5% jika dibandingkan dengan piutang yang ada pada akhir tahun 2013. Piutang akhir tahun 2014 berjumlah 47,5% lebih besar dari piutang yang ada pada akhir tahun 2013. Dan akan dilanjutkan selanjutnya. Dalam melakukan analisis tren, harus terlebih dahulu ditentukan tahun dasarnya sebagai perbandingan. Setelah itu, baru kemudian dihitung angka indeksnya sesuai dengan menggunakan rumus. Yang pertama, analisis presentasi per komponen. Teknik analisis laporan keuangan yang mengukur proporsi masing-masing akun dengan total akun dalam laporan neraca dan laba rugi. Dalam laporan laba rugi akan dibandingkan dengan total penjualan, kemudian untuk laporan neraca dibandingkan dengan aktiva dan pasiva. Juga dilakukan per pos-pos, misalnya persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, kemudian aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, lalu HPP terhadap pendapatan. Slide selanjutnya. Ini sama nih. Analisis presentase per komponen. Teknik analisis laporan keuangan yang mengukur proporsi masing-masing akun dengan total akun dalam laporan neraca dan laba rugi. Dalam laporan laba rugi akan dibandingkan dengan total penjualan, kemudian untuk laporan neraca dibandingkan dengan aktiva dan pasiva. Juga dilakukan per pos, misalnya persediaan terhadap jumlah aktiva lancar, kemudian aktiva lancar terhadap jumlah aktiva, lalu HPP terhadap pendapatan. Selanjutnya, analisis persentase per komponen. Analisis common size dalam neraca memfokuskan distribusi pendanaan dan komposisi aset dengan memperhatikan proporsi setiap kategori. Misalnya, dalam likuiditas, aset lancar tidak hanya memperhitungkan proporsi kas dan piutang, tetapi juga komponen lainnya. Dalam laporan laba rugi, pendekatan common size menyoroti proporsi setiap akun terkait penjualan. Ini membantu mengidentifikasi seberapa besar persentase penjualan yang diwakili oleh setiap beban, memudahkan evaluasi upaya pemangkasan beban. Pajak penghasilan dikecualikan dalam analisis common size karena kaitannya dengan laba sebelum pajak, bukan penjualan. Pendekatan ini membantu pernah aman struktur biaya dan profitabilitas perusahaan, mempermudah evaluasi kinerja keuangan. Analisis persentase komponen per komponen. Sebutan lainnya adalah sebagai common size karena total jumlah pada setiap akun bersangkutan di 100%. Atau bisa disebut juga sebagai analisis vertikal atau statis karena melakukan evaluasi akun dari atas ke bawah atau bawah ke atas dari laporan keuangan. Berguna dalam pembentukan internal laporan keuangan dan memahaminya.
serta pada penjualan bersih menjadi common base untuk setiap komponen pada laporan laba rugi. Teknik common size dengan menggunakan analisis ini akan memudahkan pembaca laporan keuangan dengan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi baik pada neraca maupun laba rugi. Teknik ini dalam neraca menyusun dengan menggunakan informasi sebagai berikut. Aktiva, gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar dan tidak lancar komposisi aktiva. Gambaran yang diberikan perusahaan mengenai posisi utang terhadap modal perusahaan. Kemudian menyatakan total aktiva, pasiva, dan total pendapatan neto, kemudian dihitung rasio per pos atau komponen dalam laporan keuangan. Rumus analisis common size menurut Munawir 2014, rumus laba rugi common size, komponen laba rugi dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Komprehensif dari PT Bank Mayapada Internasional per 31 Desember 2014 dan 2013 dalam jutaan rupiah. Yang di dalamnya terdapat perhitungan pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban bunga, pendapatan bunga, dan beban bunga yang di dalamnya ada rupiah dan valuta asing. Dalam pendapatan beban bunga bersih ya, di tahun 2014 yaitu 1.165.240 dan di tahun 2013 1.003.372. Perhitungan selanjutnya yaitu pendapatan operasional selain bunga. Terdapat keuntungan transaksi spot dan derivatif atau realis, komisi profit, fee dan administrasi, pemulihan atas cadangan, kerugian penurunan nilai, dan pendapatan lainnya. Beban operasional selain bunga terdapat spot dan derivatif, kerugian transaksi spot dan derivatif, kerugian penurunan nilai aset keuangan atau kredit, kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya, kerugian terkait resiko operasional, beban tenaga kerja, beban promosi, dan beban lainnya. Di mana pendapatan beban operasional selain bunga di tahun 2014 terdapat 5.314 dan di tahun 2013 yaitu 496.418. Laba rugi operasional di tahun 2014 yaitu 576.926 dan di tahun 2013 yaitu 506.954. Di perhitungan selanjutnya yaitu terdapat pendapatan beban non-operasional yang terdapat keuntungan kerugian penjualan aset tetap dan inventaris, pendapatan beban non-operasional lainnya, yang dimana laba rugi non-operasional di tahun 2014 yaitu 3.403 dan di tahun 2013 yaitu 2.674 dan laba rugi tahun berjalan sebelum pajak di tahun 2014 yaitu 580.329 di tahun 2013 509.628 dan ada juga pajak penghasilan, taksiran pajak tahun berjalan, pendapatan beban pajak tangguhan, laba rugi tahun berjalan setelah pajak di tahun 2014 yaitu 435.562, di tahun 2013 yaitu 385.351. Di sini juga terdapat pendapatan komprehensif lain yang terdapat keuntungan, kerugian, dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan, net pajak penghasilan terkait. Total laba komprehensif tahun berjalan 2014 yaitu 439.910, 365.600. Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik total laba tahun berjalan 2014 yaitu 435.562 dan
tahun 2013 yaitu 385.351. Total laba komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik. Total laba komprehensif tahun berjalan 2014 yaitu 439.910 dan di 2013 yaitu 365.600. Dan di sini terdapat laba bersih per saham dalam rupiah penuh, di mana 2014 terdapat 125,22 dan di tahun 2013 yaitu 110,79. Analisis pada laba rugi. Dalam analisis laporan laba rugi, total pendapatan bersih sering dinyatakan 100% dan akun-akun laporan laba rugi lainnya dinyatakan sebagai persentase terhadap total penjualan bersih tersebut. Sebagai contoh, jika besarnya total pendapatan bersih yang dinyatakan sebagai 100% adalah 3.564.517 rupiah, maka harga pokok dengan saldo 2.399.277 rupiah akan dinyatakan dalam laporan laba rugi Common Size sebagai 67% yang didapat dari 2.399.277 dibagi 3.564.517 rupiah dikali 100%. Hal ini berarti bahwa jumlah harga pokok adalah 67% dari total pendapatan bersih, atau dengan kata lain bahwa dalam setiap 1 rupiah total pendapatan bersih memuat 0,67 rupiah harga pokok. Bank Mayapada mencatat kinerja keuangan positif pada laporan laba rugi komprehensif per 31 Desember 2014 dan 2013. Laba operasionalnya tumbuh dengan didorong peningkatan pendapatan bunga, meskipun beban operasional selain bunga meningkat, terutama dalam kategori beban tenaga kerja dan promosi. Bank Mayapada berhasil kelola faktor ini sehingga laba bersih meningkat dari tahun sebelumnya dengan didukung oleh keuntungan dari perubahan nilai aset. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.